Hingga kini, banyak sekali umat muslim yang beranggapan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang asli. Sedemikian kuat keyakinan itu, hingga mereka menafsirkan Al-Quran, khususnya tentang penyaliban Yesus, dengan menjadikan Injil tersebut sebagai hakim bagi Quran suci. Karena mereka beranggapan, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Yudas Iskariot, dan Yesus itu sendiri diselamatkan dengan diangkat ke langit kedua dengan badan wadaknya. Namun keyakinan Muslim ini sangat bertentangan dengan umat Kristiani, yang menolak keotentikan Injil Barnabas, atas alasan bahasa yang digunakan dalam Injil itu. Analoginya, seperti meyakini Empu Gandring menulis lontar berbahasa Jerman, bahasa yang tidak digunakan di Nusantara kala itu. Namun apakah sesimpel itu? Ternyata, jauh lebih rumit dari yang kita duga. Bagian mana dari Injil Barnabas yang sesuai dengan Al-Quran atau Injil resmi, dan bagian mana yang sulit dikategorikan? Tampak jelas, bahwa Injil ini lebih banyak bersesuaian dengan Al-Quran daripada Injil resmi umat Kristiani. Misalnya, Injil digambarkan sebagai kitab yang diturunkan kepada Isa, bukan ditulis oleh murid-muridnya. Artinya, Injil itu seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yesus sendiri menolak disebut anak Tuhan, apalagi Tuhan, melainkan sebagai nabi utusan Tuhan. Dia juga menyangkal telah membolehkan makan daging babi, dan menolak khitan. Juga disebutkan secara eksplisit, bahwa Yesus tidak disalib, melainkan Judas, yang secara ajaib berubah wujud menjadi Yesus. Ini sebenarnya elaborasi dari Al-Quran, karena kitab suci kaum muslim tidak menyebut nama Judas. Disebutkan dalam beberapa tempat, Yesus memprediksi kedatangan Nabi Muhammad, keturunan Ismail. Kesamaan Injil Barnabas dengan Al-Quran begitu jelas, sehingga kita bisa menyebutnya ini adalah Injil Muslim, ya tentunya dengan tanda kutip. Alasan lain, sebagaimana akan didiskusikan di bagian akhir video, Injil ini, kemungkinan memang karya seorang Muslim. Dalam Injil Barnabas, memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad, setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata-kata Muhammad utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Lalu atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Pada bab 44, Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama ketika menciptakan jiwanya, dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu, aku akan menciptakan Firdaus, dunia, dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Dalam bab 112, Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas, bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada bab 136, 163, dan 220. Karena banyak kesamaannya dengan ajaran Al-Quran tentang Yesus, maka mudah dimengerti, kenapa Injil Barnabas ini seringkali digunakan dalam polemik kaum Muslim melawan umat Kristiani. Barangkali, Muslim pertama yang merujuk pada Injil ini, ialah seorang ulama India Rahmatullah Kairanawi dalam debat publik dengan pastor asal Jerman, Karl Vander. Debat 2 hari yang terjadi di Agra, India pada 1854 tersebut, telah didiskusikan banyak sarjana. Debat Kairanawi versus Vander itu, memang berpusat pada soal otentisitas Alkitab dan ketuhanan Yesus. Kairanawi, di luar dugaan Vander,
ternyata cukup mengenal kajian kritik historis terhadap Alkitab yang berkembang di kalangan sarjana Barat abad ke-19, dan dia secara leluasa menggunakannya untuk menunjukkan ketidakotentikan Alkitab. Lebih jauh, Kairanawi menunjuk Injil otentik, yakni Injil Barnabas, yang memuat ajaran-ajaran yang sejalan dengan Al-Quran. Semangat polemik Kairanawi itu, kemarin-kemarin dilanjutkan oleh Zakir Naik, seorang dokter yang mengaku sebagai ahli perbandingan agama. Sebelum Zakir Naik, pendebat Ahmed Deedat dari Afrika Selatan, juga belajar dan mewarisi ilmu dari Kairanawi. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, juga menyebut adanya Injil Barnabas asli, yang menurutnya tersimpan di Museum Inggris. Menarik untuk dicatat, dalam bukunya yang ditulis 1899, Mirza Ghulam merujuk pada Injil Barnabas yang menyebutkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Yesus berhasil melarikan diri ke Asia, dan meninggal di Kashmir, sebuah daerah yang menjadi sengketa antara India dan Pakistan hingga sekarang. Debat Kairanawi versus Vander, rupanya juga sampai ke telinga Muhammad Rashid Ridho di Mesir. Murid Syekh Al-Azhar Muhammad Abduh ini, terlibat polemik dengan sejumlah misionaris. Karuan saja, Rashid Ridho punya kepentingan untuk menyebarluaskannya. Maka, ia pun berinisiatif menerjemahkannya ke bahasa Arab dari teks Inggris. Menariknya, dia meminta Khalil Sa'adah, seorang Kristen Ortodoks, untuk membantu mengalihbahasakan. Tidak jelas kenapa Rashid Ridho mempercayakan penerjemahannya pada seorang Kristen. Baik Rashid Ridho maupun Sa'adah, menulis kata pengantar untuk edisi Arab yang terbit pada 1908. Sementara Sa'adah menganggap Injil Barnabas sebagai karya palsu, Rashid Ridho justru meyakini keotentikannya. Popularitas Injil Barnabas di kalangan kaum muslim menanjak, setelah diulas oleh Abu Zarah dalam buku Muhadarah Al-Nasraniyah 1942. Sejak itulah, Injil tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Karya Abu Zarah itu direspons cukup komprehensif oleh Jacques Jomier, seorang Dominikan asal Perancis yang tinggal di Kairo. Buku Jomier yang banyak dibaca orang, ialah Bible et Quran 1959. Terlepas dari penggunaan Injil Barnabas dalam polemik Muslim Kristen, ada juga kalangan ulama yang punya naluri kritik historis meragukan otentisitas Injil Barnabas. Misalnya, penulis prolifik Mesir Abbas Mahmud Akkad, yang menulis artikel Injil Barnabas pada 1959, mempersoalkan penamaan dan atribusi teks yang ditulis sekitar abad ke-16 itu kepada Barnabas. Di kalangan sarjana Barat, ketertarikan terhadap Injil ini sudah muncul cukup awal. Seperti kita tahu, sudah sejak lama sarjana-sarjana Barat ingin mengetahui Yesus historis, bukan Yesus yang diyakini secara teologis. Mereka menelusuri sumber-sumber apapun dan manapun, yang dapat mengantarkan pada pengetahuan yang lebih baik tentang Yesus historis, termasuk dengan mengkaji Injil Barnabas itu. Di kalangan kaum muslim, perhatian tentang Injil Barnabas mulai berkembang dari informasi yang diperoleh dari terjemahan Al-Quran, yang diterbitkan oleh sarjana Barat George Sale pada 1734. Dalam kata pengantarnya, Sale menyebut adanya Injil tersebut yang isinya sejalan dengan ajaran Al-Quran, namun ia meragukan nilai historisnya. Saat ini, sudah banyak dilakukan studi serius tentang historisitas teks Barnabas, yang hanya bisa dilacak hingga ke akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Sayangnya, sebagian kalangan yang meyakini keotentikan Injil ini, tak mampu menghadirkan bukti pendukung. Mereka yang menganggap teks Barnabas bisa dilacak ke manuskrip awal Kristen, ternyata mencampur adukan teks ini dengan surat Barnabas. Padahal, keduanya sangat berbeda. Memang betul, para peneliti masih berbeda pendapat tentang asal-muasal teks asli Injil Barnabas, apakah ditulis dalam bahasa Italia, Spanyol atau Arab. Dua manuskrip yang ada sekarang, ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Kesimpulan Lonsdale-Ragg yang melakukan studi komparasi keduanya menyatakan, bahwa teks Spanyol kemungkinan terjemahan dari Italia. Ragg pula yang menerjemahkan Injil ini ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterbitkan edisi Arabnya oleh Rashid Ridho. Dalam manuskrip Italia, kita temukan anotasi Arab di bagian pinggir halaman. Bisa jadi, anotasi Arab tersebut tidak menyingkap misteri asal-usul Injil Barnabas. Tapi, setidaknya,
Hal itu mengindikasikan, pembaca Arab tidak mengenal teks lain yang lebih awal dari manuskrip Italia. Para peneliti masih berspekulasi, siapa sebenarnya yang menulis Injil Barnabas ini. Mereka mengusulkan sejumlah nama Muslim yang berbeda-beda. Namun, siapapun penulisnya, pastilah ia sangat mengenal isi kandungan Al-Quran tentang Yesus, sehingga Injil Barnabas ini begitu menekankan aspek kemanusiaan Yesus, bukan sebagai anak Tuhan. Ada banyak argumen yang bisa diajukan untuk mendukung pandangan bahwa Injil Barnabas kemungkinan ditulis cukup belakangan. Bukan saja karena kita tak punya teks yang lebih awal, tapi juga karena isi Injil ini menggambarkan perdebatan yang muncul belakangan di kalangan teolog Muslim. Yang cukup menonjol, ialah bagaimana Barnabas memposisikan diri sebagai antagonis dari dakwah Paulus. Memang dalam kitab Para Rasul, atau Perjanjian Baru pasal 15, disebutkan perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Tapi, Injil Muslim ini menggambarkan lebih jauh penolakan Barnabas terhadap ajaran Paulus, dan menganggap, nama yang disebut terakhir itu, sebagai seorang yang menyesatkan ajaran Yesus yang asli. Tuduhan terhadap Paulus semacam itu, dipopulerkan oleh teolog Muslim Abdul Jabbar pada abad ke-11, dalam kritiknya terhadap asal-muasal agama Kristen. Deskripsi tentang Paul dalam literatur Muslim, memang perlu didiskusikan lebih lanjut, karena membentuk cara pandang sebagian kaum Muslim terhadap Kristen, seperti dikampanyekan Zakir Naik atau Ahmed Deedat, dan bahkan juga sebagian kalangan di Indonesia yang suka berpolemik. Kalau saya sendiri, lebih condong kalau Barnabas itu palsu. Penelitian terhadap jenis kertas yang digunakan, beserta cara penjilidannya membuktikan bahwa naskah berbahasa Itali itu berasal dari masa sekitar abad ke-16 Masehi. Ada dua kemungkinan. Satu, keseluruhan isi Injil Barnabas itu bikinan seorang penulis Kristen, yang guna memikat hati seorang penguasa pihak Islam pada masa itu, sengaja mempersembahkan karyanya. Dan karena sesuatu peristiwa yang tidak diketahui, lantas naskah berbahasa Itali itu pada akhirnya jatuh ke tangan pihak Vatikan. 2. Injil Barnabas yang asli itu ditemukan oleh seorang Kristen, yang kemudian memeluk agama Islam, lalu menyalinnya ke dalam bahasa Itali, dan menambahkan ayat-ayat sisipan mengenai Nabi Muhammad. Al-Baqarah 78-79, di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui kitab, kecuali desas-desus, dan mereka hanya mengira-ngira saja. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata, ini adalah dari Allah, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Hal ini pun juga diakui oleh Injil Lukas 1 ayat 1-4, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dari penuturan Lukas tersebut dapat disimpulkan. 1. Sejak zaman permulaan kekristenan, telah banyak disusun Injil. 2. Injil itu disusun berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, yang fokusnya adalah pelajaran Al-Masih Sang Firman. 3. Injil Lukas disusun dengan cara ambil sana ambil sini, yang dianggapnya benar. Kitab suci yang ditulis langsung, dibaca lalu diamalkan, hanyalah Al-Quran. Al-Qiyamah ayat 17-19, sesungguhnya, tugas kamilah mengumpulkan dan membacakannya. Maka, apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya tugas kami pula untuk menjelaskannya. Sebelum Al-Quran, ajaran-ajaran kitab-kitab suci sebelumnya tak pernah langsung ditulis di bawah pengawasan sang nabinya, melainkan hanya berupa cerita-cerita dari mulut ke mulut saja. Selang beberapa tahun dari wafat atau hijrahnya nabi tersebut, barulah ajaran-ajaran yang berdasarkan perkiraan dan juga yang berasal dari desas-desus tersebut dibukukan. Hal ini, termasuk pula Injil Barnabas. Bila Injil Barnabas itu asli, maka, tidak mungkin Al-Quran menyamaratakan, bahwa semua kitab-kitab suci yang terdahulu itu telah rusak. Dan tak mungkin pula, Al-Quran menobatkan dirinya sebagai penjaga ajaran yang masih asli, dan yang membetulkan dari kesalahan-kesalahan kitab suci yang terdahulu. Al-Maidah 48, dan kami menurunkan kepada engkau kitab dengan kebenaran, yang membetulkan kitab yang ada sebelumnya, dan yang menjaganya.
Jadi jelaslah kiranya, bahwa menurut Al-Quran, tak ada kitab suci yang masih murni, selain kitab suci Al-Quran itu sendiri.